Taruh gitu. Iya, bagus Nurjana udah keren. Iya, tapi aku nggak mau. Nanti ayah pokoknya kasih jalan-jalan di Solo ini. Nggak Makan mau. tongseng enak. Aku maunya ayah tuh simpen, bukan ditaruh di situ. Iya, simpen. Nih. Tuh udah, Nurjana mah keren banget ya. Ya, anak yang baterainya hadiah setiap hari sering bikin sesuatu walaupun kecil dan dia kasih orang tuanya. Apa yang diharapkan? Disimpan di tempat yang bagus. Tapi apa yang terjadi? Dihiraukan. Dipuji nggak? Dipuji. Cuman baterai pujiannya bukan yang nomor satu. Dipeluk nggak tadi? Ditepuk-tepuk nggak? Iya tadi diginiin. Tapi bukan itu baterai pertamanya. Dia ingin hadiahnya disimpan baik-baik. Atau paling nggak dibalas kasih hadiah. Itu yang dia butuhkan. Ya. Nah, kemudian saudara-saudaranya yang lain, yang baterainya harus dipuji, adiknya dipuji. Apa yang terjadi coba Lanang? Gila anak cewek dipuji, dikasih nih ompong. Sian banget bapaknya omong gitu. Kuburan Cina. Ya, paham Bu? Dia ada kecemburuan. Karena yang butuh dipuji siapa? Yang anak pertama kan? Tapi dia tidak dipuji, adiknya dipuji. Sementara adiknya nggak butuh pujian tiap hari. Itu kita sering ya tidak efektif untuk menyalakan ngecharge baterai kasih sayang ini. Memang semua anak senang dipuji, tapi ada yang namanya baterai utama. Ya. Terus yang ditepuk-tepuk, coba komennya, anak yang harusnya dipeluk nggak dipeluk, tapi dia adiknya tadi ditepuk-tepuk. Ya. Ade aja dipeluk-peluk, tepok. Pilih kasih nih yang satu nih. Tuh, dia selalu menganggapnya semua pilih kasih. Ya. Terus ada yang mau ditemenin, dianterin. Coba tadi komen kakak yang kepengen ditemenin tapi malah nggak ditemenin. Ya ada gitu. Kan tukang ngambek kan? Makanya tetap ngambek. Paham ya Bu? Ya. Emang dia kecilnya gitu Pak. Ini sesuai watak semuanya, sesuai baterai kasihnya. Kami pilihnya begitu memang. Ya. Nah, tadi pelayanan tuh. Mana yang komennya pelayanan? Tadi adiknya ya mau dikasih apa? Dilayani lah pokoknya. Coba komennya apa? Senggeran adek aja terus yang diopenin. Tadi aku mau bantuin gak boleh. Tadi malah ngebantuin adek. Dasar. Ya. Besok aku tuker aja lah di Lazada. Dan anak yang baterainya hadiah tidak di-charge dengan baik, maka apa dampaknya? Kan tadi penyimpangan kan? Apa dampaknya? Ya, dampaknya adalah menjadi anak yang sangat pelit dan tidak suka berbagi. Oh. Ada punya anak yang pelit banget. Coba kasih contoh, coba. Asik, anak-anakku banyak banget. Apaan Bagi dong, sih? itu. Enggak ah. Enggak mau. Mundur. Dek. Lihat. udah, Anak perempuan satu didatengin 4 laki kakak. Enggak ah. Bagi. Enggak mau ah. Enggak, biarin. Enggak mau. Enggak mau. Jangan pelit. Ya, enggak. Dikit, Nanti dikit, aku dikit, dikit, enggak. Enggak mau. Enggak mau ah. Abi. aja. Enggak mau. Biarin. Sini, Pelit-pelit kuburan lu sempit loh. Ih, beli dong sendiri. sini, bagi lagi. Enggak mau. Oke. Ya. Kalau ada anak yang sangat pelit, padahal kuenya banyak, harusnya bisa berbagi, bahkan ibunya sudah ajarin bahwa berbagi itu baik, berarti ya, baterai utamanya hadiah itu tidak terpenuhi. Ini yang terjadi sebetulnya. Sampai sini bisa paham Bapak Ibu tentang teknik ini? Ya. Dan ini sangat efektif. Ya. Oke, kalau gitu tepuk tangan dulu buat mereka semuanya. Sekarang coba masing-masing cek baterainya. Coba baterai diri sendiri deh Bu. Ingat ya, semua kita suka, tapi ada yang paling disuka. Coba cek dulu masing-masing. Baterai diri sendiri. Saya, baterai pertama saya sentuhan fisik. Makanya saya ke orang juga saya suka tepuk orang, gandeng orang. Dan saya kepengen banget juga digandeng gitu. Ya, seperti itu. Udah dapat Bu? Ibu udah dapat baterai pertama Ibu?
Nanti sampaikan sama suami ya Bu. Itu. Supaya ibu nggak lobet. Berikutnya, coba ibu, bapak yang hari ini hadir, coba cek baterai pasangannya. Dari 5 itu apa yang paling disuka? Caranya adalah ingat-ingat waktu setelah ijab kabul, paling tidak ya pernikahan 3 tahun pertama. Mana yang paling sering dilakukan? Ayo ingat-ingat aja. Ya. Adakah suami ibu yang malah dia setiap hari suka memuji istrinya? Bunda cakep banget. Itu biasanya baterainya adalah pujian. Cuman banyak istri dipuji suaminya apa? Apaan sih, lebay. Digituin suaminya, Bu. Apa yang terjadi? Lama-lama setelah 3 tahun, suami Anda sudah gak memuji Anda lagi. Karena dia bilang, percuma gua puji. Maka saya akan puji istri orang lain. Itu yang bahayanya. Kalau gitu, ya, kalau susah mendeteksi ya baterai pertama pasangan, coba deteksi baterai pertama kasih sayang anak Anda, baik yang pertama, kedua, ketiga, keempat, 5. Gampang, cuman 5 baterainya. Perhatikan dari kecilnya apa yang dia lakukan lebih seringnya. Atau Anda boleh tanya, sayang, ya, Bunda baru belajar namanya baterai kasih sayang, ya. Kakak senengnya apa nih? Pujian, ya, sentuhan fisik, hadiah, pelayanan, atau ditemenin, gitu ya, pakai bahasanya yang lebih gampang ya. Aku suka ditemenin Bunda, berarti baterainya apa pertama itu? Waktu berkualitas. Aku suka kalau Bunda peluk-peluk aku, berarti baterainya pertama apa? Hah? Sentuhan fisik. Aku suka kalau Bunda puji aku, berarti pertamanya apa itu? Kata-kata pujian. Ya. Aku suka kalau aku bantuin Bunda. Pelayanan. Gampang ya? Ya. Saya berharap keluar dari ruangan ini, teman-teman, Bapak Ibu sudah bisa cek baterai anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Kalau enggak, bertahun-tahun enggak, nanti mereka bermasalah, ya, maka akan terjadi penyimpangan. Inilah di luar rumah masih banyak musuh, Bun, masih banyak musuh. Nauzubillah min zalik. Ya sekarang masih TK sama SD, Bunda masih bisa kontrol. SMP, SMA, mahasiswa Bunda udah gak bisa kontrol. Please, ya. Saya ada sedikit mau memberitahu tentang narkoba, karena ini penting sekali. Ya. Baterai pertama kalau tidak di-charge, misalnya tadi anak 5 tadi, ya, sampai besar juga bapak ibunya gak sadar, gak pernah ikut parenting, dan gak nge-charge, maka pada saat sudah mulai remaja, pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, dapat solusi yang salah. Itulah narkoba. Ya. Mungkin mulainya dari yang cukup-cukup ringan. Apa itu? Maaf, obat batuk kering. Baik yang sirup maupun tablet. Karena obat batuk kering ini derivat dari ya kodein. Kodein masuk golongan narkotika. Bahkan ya maaf, yang saset juga, ini bukan mendiskriminasikan ya. Ini memang obat batuk kering, diminumnya 1 saset. Mereka minumnya 10 saset. Ya. Fly, Bun. Hati-hati. Mulai lagi naik ke yang zat-zat yang lain, dan yang paling sering saat ini adalah ganja. Orang-orang yang memang senang dengan ganja sedang mencoba untuk Indonesia legal ganja. Ya, ini ganja kayak gini bentuknya. Ya. Berjari-jari daunnya, tolong Bunda kalau menemukan kertas koran dibuka kayak ada daun-daun kering, itu ganja. Dan biasanya juga kertasnya seperti ini. Ya. Digulung dengan kertas putih seperti ini, dengan tembakau, ini seperti ini pakainya. Baunya sangat menyengat. Dan ciri-ciri orang pakai ganja itu suka ketawa-ketawa. Boleh saya sedikit kasih ciri-ciri, mumpung tadi adik-adik yang sebagian besar di panggung dulunya pakai ganja. Karena Bunda tidak akan dapat ciri-ciri orang pakai ganja, Bunda cari di luar, bahaya. Boleh? Adik-adik boleh? Ya silakan. Orang pakai ganja, pada saat masih ngerokok ganja, suka ketawa-ketawa sendiri walaupun gak ada yang lucu. Dan nafsu makannya meningkat. Nafsu makannya meningkat. Ya. Sambil makan sambil ketawa, bedanya dengan yang ketawa biasa, matanya bengkak
atas bawah kayak orang habis nangis merah. Dan orang pakai ganja suka menyimpan obat tetes mata. Kalau rokok ganjanya belum habis, dia akan terus begini. Ya. Dan kalau nanti rokok ganjanya habis, ya muncul gejala putus zatnya. Ya silakan. Gejala putus zat, orang pakai ganja, diam, bengong, padahal tadi habis ketawa-ketawa, ya. Terus ya dia rasanya lemes, bingung, nguap gitu ya, mulut kering, dan lihat jam itu ya lama sekali muternya, seperti itu. Dan yang bahaya dari ganja adalah ini. Maaf ya Bu, yang bahaya dari ganja adalah membuat gangguan mental. Apalagi yang punya turunan kepribadian skizoid atau maaf keturunan skizofrenia. Ya. Orang yang punya turunan skizofrenia bisa muncul skizofrenia setelah di atas 70 tahun. Tapi karena pakai ganja bisa jadi lebih cepat. Ini ganja banyak sekali di Indonesia. Dan Indonesia belum siap untuk melegalkan ganja karena kita belum tahu cara penggunaannya. Ganja memang obat, cocok untuk maaf orang-orang yang kena CA stadium lanjut untuk menambah nafsu makan atau untuk epilepsi. Saya pernah bilang sama anak-anak, kalau kamu mau pakai ganja harus kanker dulu. Ya, 1, 2. Baik. Yang berikutnya adalah yang masih banyak lagi adalah sabu. Sabu. Perhatikan Bapak Ibu guru, sabu selalu pakai botol. Ya. Pakai botol. Dulu ibu saya nggak pernah dapat nasihat seperti ini atau seminar seperti ini. Botol sabu di kamarnya Sahril disangka prakarya sekolah. Dibikin gitu lagi. Karena botol apa saja ya ada sedotan keluar dari tutupnya dan badan botolnya itu. Coba. Bahkan ada yang dibeli. Tuh. Mahal banget ini. Sabu bentuknya kristal. Seperti gula batu, cuman gula batu manis. Seperti tawas, cuman tawas ada baunya. Cek, oke baik. Ya. Orang kalau pakai sabu, karena dia stimulansia, bahan dasarnya metamfetamin atau amfetamin, tidak bisa tidur berhari-hari dan senang aktivitas. Ya, kita lihat ya ilustrasi orang habis pakai sabu. Silakan. Tidak tidur 3 hari 3 malam dan suka bebenah-bebenah. Maaf ya Pak. Tapi bebenahnya kacau balau. Tuh, kacau balau. 3 hari 3 malam Bu. Kalau udah berbulan pakai sabu, itu suka gigit-gigit jari. Coba kasih lihat contohnya. Gigit jari. Dan mulutnya suka kaku. Coba kasih lihat. Tuh, mulutnya di belakang juga Rendo kaku. Kalau udah berbulan-bulan pakai itu. Dan kalau perempuan yang pakai sabu, misalnya dia pakai kudung, kudungnya suka dipilin-pilin sambil melamun kayak gitu. Atau rambutnya dipilin-pilin dan gigit-gigit jari. Ini orang habis pakai sabu, sedang pakai sabu. Kalau setelah 3 hari dia pakai lagi, 3 hari lagi tidak tidur. Ya. Dan kalau tiba-tiba dia tidak pakai, maka dia akan tidur seharian. Yang bahaya adalah sewaktu bangun muncul paranoid atau paranoia, waham curiga, halusinasi. Ya, kita lihat ilustrasinya, silakan. Dia menganggap Bapak Ibu ngomongin dia, halusinasi. Dan paling takut sama baju berseragam disangka polisi. Rendo, itu panitia Rendo. Bukan polisi. Paham ya Bu?
Dan kadang mereka masuk ke level depresi. Merasa tidak berguna hidup lagi. Dan ada suicide, ide mencelakakan diri atau bunuh diri. Naik ke atas. Takut mati, doa dulu. Kalau ada berita, ada anak muda gantung diri, bunuh diri, bisa jadi bukan hanya depresi biasa, mungkin dia pakai sabu. Ya, kasihan. Ya. Dan bahaya juga seperti ini. Nah, Masya Allah, harus disamperin dulu. Ibu maaf ya Bu. Ya Allah, ini bahayanya sabu ya. Selain mencelakakan diri sendiri, bisa mencelakakan orang lain. Banyak suami-suami pakai sabu, istrinya kena KDRT. Ya, maaf ya Bu ya, nggak apa-apa ya. Saya punya pasien, ya suaminya pakai sabu, tangan istrinya setiap hari dijepit di pintu. Dan istrinya karena takut, ya dianggap kalau nanti dia membantah adalah membangkang, dia nggak kemana-mana, kasihan. Sampai suatu ketika saya bilang tidak, keluar dari rumah, minta pertolongan, karena itu bahaya. Saya juga punya pasien ibu-ibu pakai sabu, anaknya diinjak-injak. Itu bahayanya sabu. Ya, maaf ya Bu. Ya. Bisa paham Bu bahayanya sabu? Yang awalnya mereka anak baik-baik, hanya karena baterainya tidak terpenuhi setiap harinya, bahkan bertahun-tahun kacau balau kayak gini. Ya, oke? Baik, terima kasih, tepuk tangan buat mereka semuanya. Masya Allah. Ya, aduh. Ada yang mau tanya nggak Bu? Mereka sudah berobat dan bertobat Pak. Sudah bertahun-tahun dia ikut saya. Jadi kalau Bu Erni punya sekolah bagus, saya punya rehabilitasi yang isinya beginian Pak. Kapan-kapan Bapak berkunjung yuk. Supaya kita langsung tahu, ya Allah terima kasih ya Allah anakku masih baik-baik. Ya, tapi itu tadi mereka tidak pernah di-charge baterai kasih sayangnya. Bahkan baterai utamanya. Ya. Dan karena narkoba makin hari makin mahal, maka ini akan muncul apa? Muncul kebutuhan uang meningkat ini. Ya. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka yang tadinya anak baik-baik, ya, saya kasih lihat ya ilustrasinya, ya silakan. Hari ini kalau pakai 50.000 narkoba, minggu depan nggak mempan 50.000. Bu, saya mau minta tolong dong Bu. Saya mau jual barang, mulus deh, nih. Baru 2 minggu. Saya mau jual Sering murah sekali Bu. jual barang berharga. 300.000. Tolongin Bu, saya buat makan, please. Orang tua saya lagi keluar kota, nggak ada orang Dan di rumah. sering manipulasi. Bu, tolongin Bu, ayo ya Bu, please. Bisa jam tangan, bisa HP, paling cepat HP, ya. Bisa juga magic jar. Berikut nasinya. Kayak Saing pernah begitu, bapak saya bingung, kenapa mana nasi di sini? Tadi ada kata ibu saya. Taunya dia bawa dia bawa pergi. Dan paling sering adalah tabung gas. Baik yang kecil maupun yang gede. Kalau ada yang hilang tabung gas itu pecandu narkoba yang jual. Ya, dengan harga yang sangat murah. Ya. Oke, next berikutnya. Cek. Ya. Kalau nggak punya barang lagi untuk dijual, maka dia akan melakukan seperti ini. Mohon maaf buat bapak ibu yang diajak bermain ya. Mohon maaf, kita sama-sama main ya. Maaf, Diri, Pak. maaf ya Pak, maaf Diri. ya Pak, maaf ya Pak. Jamnya cepot. Nah, aduh Pak, Coba. aduh Pak. Pak, Iya. mau sayang jawab apa sayang harta? Nah, tuh Pak, kalau ketemu ginian di Dompet, jalan dompet. tonjok Pak. Dompet, Pak, dompet. Gak mau duit. Kalau mereka udah nggak punya barang, maka mereka BPKB mana? memalak. Maka mereka memalak. Ya udah tuh, duduk. Teriak tak tikem. Duduk. Dan biasanya yang berani seperti ini, yang baterai
pertamanya pelayanan. Yang aslinya dia senang layanin di rumah, tapi ditampik oleh orang tuanya. Di sekolah membuli, pada saat dia pakai narkoba, ini yang berani memalak. Seperti itu. Ya. Baik, berikutnya. Ya. Ini nggak berani malak. Ya. Nggak berani memalak dia. Maka dia akan pakai cara seperti ini. Silakan. Permisi Bu, kau hancurkan aku dengan sikapmu. Permisi. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Asik. Ngamen di jalan Bu. 1000 Ngamen aja. di jalan. 2000 kalau nggak ada Bu. GoPay ya nggak apa-apa. 1000 Bu. Ya ampun Bu, pelit amat. Dan maksa. Walaupun kita sudah bilang enggak, kalau ada orang ngamen di jalan, sudah bilang tidak dan dia maksa, bisa jadi dia pecandu narkoba. Paham ya Bu? Iya. Oke, berikutnya. Kalau Bapak Ibu ke Jakarta, di terminal bus, sebelum bus jalan, ada yang seperti ini. Ya, ada istilah kita orasi di kendaraan umum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua yang saya hormati. Saya di sini bukan bertindak kriminal Bu ya. Saya di sini hanya minta uang 1000-2000 rupiah daripada saya mencopet, saya memalak, saya menjamret tidak halal Ibu. 1000 ikhlas dari Anda halal buat saya. Demikian dari saya, semoga Bapak-bapak Ibu selamat sampai tujuan. Jaga selalu barang-barang Anda, sayangi keluarga di rumah, jauhi keluarga Anda dari bahaya narkoba. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirip ya? Orasi di bus. Bu, daripada saya mencopet Bu, 1000 Pak. Bu, ya Allah. Bu, daripada saya mencopet Bu, nggak halal Bu. 1000 aja Bu. Nggak ada 1000 Bu. Hah? Dolar nggak apa-apa Bu. Di bus gitu, semuanya di Daripada saya mencopet loh Bu, nggak halal Bu. Ya Allah. Maaf ya Bu, Ibu dicopet HP-nya ya. Makanya jangan percaya ya Bu, kalau dia bilang daripada saya mencopet, dia tetap mencopet Bu. Dan hati-hati, ini juga cara yang mereka pakai apa? Ya, tukang parkir liar. Ya, silakan. Ya lurus Pak, balas kiri ya balas kiri. Yuk sekarang Bu. lurusin terus. Bentar Pak, Bos. Nah dulu bos. Dulu. Ini juga gue mau keluar. Gue kemarin udah ngalah kan sekali kan lo. Bentar, Sekali Bang. ya kagak mau. Tar dulu. Ya, Pak. Ini langganan gue ya. Dan mereka rebutan lahan parkir. Kepala sekolah Arfirdaus kalau ngasih 10.000. Pak, Pak lurus. Bos, gantian dong Bos. Lo kayaknya susah banget dibilangin nih. Mau lo apa sih? Gue nggak mau, gue cuma mau ngalah. Enggak, gue nggak mau ngalah. Gue kemarin udah ngalah sama lo. Gue cuma minta hari ini lo ngalah. Udah satu aja. Ini gue Kalau gue kemarin nggak mau ngalah ngalah. gimana? Akhirnya Mau mereka apa berantem. jadinya? Pak. Pecandu Ya narkoba udah. itu kalau sudah soal uang pelit. Ya, bahkan mereka berantem gara-gara ini. Ya. Ya. Berantem. Dan pada saat mereka berantem, dua mobil pergi nggak bayar parkir. Makanya bodoh. Paham ya Bu? Padahal dia bersaudara loh tadi. Ya, bayangkan anak yang baik-baik mulanya, cuman gara-gara kita tidak tahu bagaimana menjadi orang tua, kita menjadi toxic parent, memang tidak memukul lagi kita, tidak mencubit, tidak menghardik, tetapi kita meremehkan baterai kasih sayang utama mereka, mereka kena penyimpangan. Dan sekarang di Indonesia yang masih parah adalah narkoba. Ya, baik tepuk tangan dulu Bu, kalau nggak sampai malam dia begitu. Kembalikan barang-barang yang dicopet, ayo. Ayo cepat, mana yang punya bapak teh? Balikin. Yang punya ibu mana tadi HP-nya? Balikin. Pak coba dicek ya Pak ya. Betulkah itu punya bapak? Saya nggak tanggung jawab loh Pak, saya sebentar lagi pulang. Ibu, itu betul HP ibu, coba dicek Bu. Kadang bisa berubah Bu.
Allahu Akbar. Ya, Bapak Ibu. Ada yang Bapak Ibu mau tanyakan? Saya kira udah oke. Oh, Dokter Najibah, Dokter Nana yang menanyakan. Silakan Dokter Nana. Masya Allah. Boleh tanya sama saya atau sama adik-adik ya? Silakan. Ya, masih ada waktu sedikit. Terima kasih Bu Aisyah. Ya, Walaupun sudah berkali-kali mendengar, tetap luar biasa bagi Masya saya. Allah. Orang teman tidur saya. Yang ingin saya tanyakan begini Bu Iya, Aisyah, iya. dalam aturan Islam ada peraturan di mana ada batas kita memberikan sentuhan pada anak yang lain jenis gitu. Ya. Yang saya padahal kan tadi Bu Aisyah mengatakan bahwa ada anak yang membentukkan sentuhan itu. Ya. Yang ingin saya tanyakan sampai usia berapa dia kita sentuh, atau sampai besar, atau sampai kapanpun itu akan boleh kita lakukan sentuhan itu pada anak-anak yang memang punya Yang baterainya sentuhan fisik. Ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Langsung jawab aja ya supaya saya nggak lupa ya. Seumur hidup. Walaupun dulu waktu kecil belum balik kita bisa ul-ul cium dia. Tapi kalau sudah besar mah cuman tinggal ya. Siapa sini? Kita giniin aja. Ini udah seneng nih. Atau gini. Atau paling tidak waktu dia peluk kita begini, tolong jangan ya, apa sih? Itu sedih mereka. Ya. Termasuk juga istri-istri yang baterai pertamanya sentuhan fisik, waktu suaminya digandeng, diginiin sama suaminya, sakit. Tapi jangan salah, ada suami yang baterai pertamanya sentuhan fisik. Dia gandeng istrinya, papa panas, gerak. Itu sakit hati juga Bu. 3 bulan ibu begitu, bulan keempat, lain. Yang digandeng, lain yang dipeluk, hati-hati. Itu bahayanya. Ya, jadi tetap seumur hidup. Ya nak, ini nih, kayak gini. Udah senang dia, atau usap kepalanya. Anak berapa? Dokter Nana yang begini? Anak ketiga, Masya Allah. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, terima kasih Dokter Nana. Mungkin ada yang mirip pertanyaannya, ini terwakili ya. Ada lagi? Wow, langsung banyak. Kalau langsung banyak, panitia melototin saya nanti nih. Boleh, dua deh, boleh. Ya, silakan teman-teman pilih. Ini yang tadi saya copet Bu. Masya Allah. Baik Ibu, boleh sebut namanya Ibu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya namanya Bu Bu Ida. Ida, monggo Bu Ida. Kalau kita melihat anak itu sudah terlanjur menyimpang kekurangan baterai, salah satu baterai kayak tadi, gini ya? menyikapinya gimana Bu? Oke, ya. Udah terlanjur dewasa, mungkin umur di atas SMA gitu. Ya. Ya begitu aja. Terima Tetap kasih. harus di-charge baterainya. Tetap. Kemarin mungkin kita khilaf karena nggak tahu. Allah memaafkan itu. Walaupun terlambat ya Bu ya. Yes, walaupun misalnya seperti adik-adik ini, waktu sudah kena narkoba, orang tuanya kan datang ke rehab kami. Saya pakai teknik untuk ya mencharge baterai utama mereka kembali. Ya. Agar mereka kembali. Ya. Dan saya minta maafkan. Ya, maafkan. Karena ya Allah Ta'ala mengajarkan kita, memang terkadang ada anak yang menjadi musuh, bahkan ada istri yang menjadi musuh kan gitu ya. Tetapi kita diminta untuk memaafkan. Ya, nah saya cari dulu ayatnya. Nah ini dia nih. Surat At-Tagabun. Ibu ya. Mungkin ada yang belum sempat baca surat At-Tagabun ayat 14 ini ya. Apa Allah berfirman di sini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Aduun. Ya. Allah ingatkan kita, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Namun Allah juga memberikan tips di sini, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah sudah kasih langsung tips surat At-Tagabun ayat 14. Apa tipsnya Bu? Kalau sudah jadi musuh pun? Memaafkan. Memaafkan. Dan tidak memarahi. Tidak memarahi, ketiga? Mengampuni. Mengampuni mereka. Anak-anak, orang tua mereka, saya minta seperti itu. Bapak sudah anggap anak Bapak yang menyimpang jadi musuh? Iya Bu Aisyah. Semua barang-barang saya habis, musuh kata orang mukmin, tiang agama, serta cahaya langit-langit dan bumi.
Orang sedang berdoa Bu, keluar sinyalnya tembus langit dan bumi. Di mana saja. Ya, di mana saja. Terima kasih Ibu pencerahannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, panitia sudah memberi kabar bahwa sudah selesai tanya jawabnya. Yang tadi bertanya saya kasih hadiah boleh? Nah, dapat hadiah ya? Oh, alhamdulillah. Nanti hadiah dari saya juga ya. Endingnya saya mau bilang begini Bapak Ibu. Di dalam kita ya parenting, Allah minta kita banyak bermusyawarah sama anak. Itu yang diharapkan oleh Allah. Di mana? Ada di surat Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Maka karena rahmat Allah engkau bersikap lembut terhadap mereka. Ya. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Ini yang terjadi. Pada saat menjauh dari orang tua, pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, dapat solusi yang salah. Allah sudah peringatkan kita dari jauh hari. Bu Aisyah, saya sudah lembut, tapi anak itu masih ngeselin. Apa kata Allah? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Tidak cukup di situ, wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan. Baru ajak diskusi, baru ajak musyawarah, baru ajak lagi negosiasi. Walaupun kemarin mungkin ya dia sudah bilang mau main cuma 2 jam, ini jadi 4 jam. Ajak lagi musyawarah. Tapi sebelum musyawarah, lihat, minta lembut dulu, minta jauhkan keras dan kasar, maafkan dulu mereka, mohonkan ampun, baru ajak musyawarah. Dan setelah musyawarah, faidza azamta fatawakkal 'alallah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakal pada Allah. Ayah bunda kalau sudah bermusyawarah sama anak-anak dan anak bilang, aku ngerti bun, iya bun, insya Allah aku 2 jam, percayalah dulu. Kadang-kadang kita berpikir apa? Pasti bohong nih, pasti bohong nih. Itu berarti kita nggak tawakal. Ya? Innallaha yuhibbul mutawakkil. Ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang bertawakal. Tolong bunda, sebelum bunda mau negosiasi sama anak musyawarah, kan apa-apa kan harus diomongin. Ya, lakukan ini. Misalnya kita mau tegur dia janji 2 jam tapi masih main gadget saja. Jangan langsung di situ, jangan langsung ditegur. Bunda di kamar doa dulu, ya Allah saya mohon lembut pada anakku Fulan bin Fulan. Jauhi sikap keras dan kasar. Ya Allah saya maafkan anakku ya Allah Fulan bin Fulan. Ampuni dia ya Allah. Baru anda lihat dulu. Kalau lagi asik dan sebentar lagi dia menang, sudah jangan langsung interupsi di situ atau intervensi di situ. Itu yang bikin dia kalah, makin ngamuk. Tunggu aja sampai selesai. Ya. Tunggu sampai selesai, baru kita ajak bicara. Dan bicara sama anak laki-laki, pantang pada saat dia lapar, haus, ngantuk. Bicara sama anak laki sambil makan. Ya, yang punya anak perempuan gampang, lihat wajahnya. Sampai sini paham Bu? Boleh pinjamkan mata dulu nggak? Sebelum kita akhiri pertemuan ini. Baik Bapak Ibu, tarik nafas panjang. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirkan anak-anak di depan Anda. Barangkali untuk Bapak Ibu guru, Anda juga punya anak bukan? Tapi Anda juga bisa hadirkan murid-murid Anda di depan Anda. Lihat satu-satu wajahnya. Karena pada saat Anda membayangkan seseorang berarti otak kanan Anda bekerja. Ingat Bapak Ibu, gelombang elektromagnetik dari tubuh kita akan terus jalan. Dan bisa kita drive menuju orang yang kita ya minta. Sekarang mari kita sampaikan. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk anakku. Sebut satu-satu anak Bapak Ibu dan lihat wajahnya. Sebut nama lengkapnya dan nama ayahnya. Seorang ayah, sebutlah diri nama Anda sendiri. Ya. Kalau Anda sudah sebut semuanya dan lihat wajahnya, mari baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca salawat ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dimanapun anak-anak berada.
buat Bapak Ibu guru mendoakan muridnya itu sampai saat ini juga. Ya. Sinyal kita lebih power dari gelombang, dari gadget itu. Bahkan sinyal kita bisa tembus alam barzah untuk mendoakan orang-orang kesayangan kita yang telah tiada. Ibu Eni, Bapak Ibu guru, ayah bunda, ya, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami mohon maaf lahir batin dan kami izin setelah nanti sholat zuhur kami berangkat ke Klaten dan insya Allah kita bisa jumpa lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.